Halo, bisa mendengar suara Ya, saya? siap. Oke. Ya, Bisa, jelas bisa. sekali, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang guru mengajar untuk Nusantara. Hadirin yang saya muliakan, yang terhormat kepada Bapak Ketua Penyelenggara Umum Bapak Wahyono, kemudian instruktur guru untuk mengajar untuk Nusantara grup kedua yaitu Bapak Jeki Sepriyadi, kemudian yang terhormat juga kepada presenter kita yaitu Ibu Fasih Duyani, kemudian host yang tidak asing lagi yaitu Bapak Fadli Al-Kutubi, dan saya sendiri selaku host yaitu Bapak Ferry Firmansyah. Okay. Hari ini kita akan menyaksikan sajian materi yang luar biasa dari Ibu Fasih Duyani, Sarjana Pendidikan dari SDN Pelentungan dari Blora, ya, Pelentungan dari Blora. Beliau adalah guru kelas yang luar biasa, sudah mempunyai pengalaman mengajar yang cukup mumpuni, ya, sudah master di bidangnya. Kali ini beliau akan menyajikan materi tentang, bentar Bu ya, pembelajaran tentang Ibu Fasih, tes. Halo, ya. Halo? Halo, Di ya. layar, Pak. Suara saya bisa Ya. didengar? Di layar. Halo, halo? Iya. Halo, Iya, iya. Pak. Terdengar. Oke. Oke. Saya ulangi lagi, Ibu Fasih akan menyajikan materi melalui aplikasi SAC, ya. SAC, nanti monggo Bapak Ibu semua mengikuti sajian materi dari Ibu Fasih, yaitu materi tentang subtema 4 pembelajaran 2 ya, untuk jenjang sekolah dasar. Barangkali Bapak Ibu peserta nanti dari tampilan sajian materi dari Ibu Fasih membawa wawasan yang baik untuk digunakan sebagai bekal modal pembelajaran di kelas. Untuk selebihnya saya akan sampaikan aturan main berkaitan dengan penyajian materi menggunakan aplikasi via SAC. Aturan mainnya yang pertama, satu, dalam presentasi melalui SAC nanti akan ada sajian materi dengan didampingi seorang moderator yaitu Bapak Fadli Al-Kutubi dari SMPN 1 Bulus Pesantren Bumen. Kemudian saya bertindak sebagai host. Nah, dalam aturan mainnya nanti saya harap nanti Bapak Ibu peserta di SAC ini untuk tertib mematuhi aturan yang sudah disepakati. Di antaranya untuk tidak gaduh, mohon untuk mematikan speaker untuk Bapak Ibu peserta ya, biar nanti tidak mengganggu kejernihan suara ketika pemateri menyajikan materi ataupun moderator memimpin jalannya pertemuan. Berikutnya setelah itu akan ada sesi pertanyaan Bapak Ibu. Sesi pertanyaannya total ada 4 pertanyaan yang saya bagi menjadi 2 gelombang, 2 sesi. Sesi pertama 2 pertanyaan, sesi kedua 2 pertanyaan, yang nantinya Bapak Ibu bisa menuangkan pertanyaannya melalui kolom live chat, Bu. Jadi tetap mute ya, speakernya di mute atau dimatikan. Untuk pertanyaan bisa langsung chat ya. Jadi diketik di kolom live chat, nanti moderator akan membacakan pertanyaannya. Nah, jika Ibu, Bapak peserta kurang puas dengan jawaban atau meminta tambahan jawaban, bisa langsung saja mengetik di kolom live chat. Itu saja dari saya selaku host. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada moderator kita, Bapak Fadli Al-Kutubi, untuk memimpin jalannya Vicon melalui SAC ini. Mohon Bapak Ibu untuk tertib, sekali lagi untuk tertib mematikan speaker ya, agar kejernihan suara tidak mengganggu yang lain. Terima kasih atas pengertiannya, kerjasamanya. Berikutnya kami persilakan untuk Bapak yang satu ini ya, Bapak yang luar biasa, Bapak Fadli Al-Kutubi, untuk memimpin jalannya Vicon. Bapak Fadli, waktu kami persilakan. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ferry atas waktu yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di Vicon.
Langsung saja saya perkenalkan presenter kita pada kesempatan quick-count ini. Beliau adalah Ibu Fasih Dwi Yuliani SPD dari SD Negeri Pelantungan Blora. Materi yang akan beliau sampaikan berjudul presentasi aplikasi media pembelajaran Cakisa dengan Smart Apps Creator. Baik, sebelumnya akan saya sampaikan biografi dari presenter kita, Ibu Fasih ya. Ibu Fasih Dwi Yuliani SPD. Ini biografi singkatnya. SDN Pelantungan Blora. Pendidikannya Bu Fasih adalah pertama dari SDN 1. Ini bacanya tempelan atau apa ya Bu Fasih? Maaf. Tempelan Pak. Iya tempelan. Tempelan. Siap, tempelan ya Bu. Iya tempelan. Siap. Yang pertama adalah ini dari SDN 1 tempelan, yang kedua dari ini pendidikan SMP-nya dari SMPN 2 Blora, kemudian lanjutkan ke SMA-nya adalah di SMA Negeri 1 Kuningan. Kemudian untuk pendidikan tingginya di Universitas Negeri Semarang di S1-nya, dan juga beliau langsung PPG ya, pendidikan profesi guru juga masih sama di Universitas Negeri Semarang. Untuk alamatnya adalah di Jalan Mawar nomor 6 Blora, Jawa Tengah. Pada posnya 58215. Emailnya yuan.fasih@gmail.com. Untuk pengalaman kerjanya Bu Fasih lumayan sudah melalang buana. Ini sudah ada 5 tempat yang Bu Fasih pernah, yang Bu Fasih mencari pengalamannya. Yang pertama, beliau adalah guru di SD Muhammadiyah 1 Blora. Kemudian pernah juga di guru SD Negeri NTT. Jauh sekali nih Bu, Nusa Tenggara Timur ya Bu ya? Iya Pak, dulu ya pernah ke sana 1 tahun. Kemudian yang ketiga pengalaman kerjanya, beliau juga sudah pernah jadi guru di SD Negeri Kauman Blora. Kemudian yang keempat, pernah juga menjadi pendamping sosial PKH. Dan yang saat ini adalah beliau sedang mengajar di tempat yang saya rasa Bu Fasih nyaman ya, karena di Blora ini menjadi guru SD Negeri Pelantungan Blora. Dan untuk buku yang pernah ditulis, halo, terdengar Pak Ferry? Ya, halo. Ya. Buku yang pernah ditulis oleh, ya, buku yang pernah ditulis Bu Fasih juga luar biasa sekali. Judulnya adalah kumpulan cerita ya, kumpulan cerita. Cerpen, Pak. Oh, kumpulan cerpen. Maaf, kumpulan cerpen. A Letter for My Prince tahun 2014. Ini ada berapa judul ini Bu, kalau boleh tahu Bu? Itu bentuknya antologi Pak. Jadi Antologi. ada lomba seperti itu, terus saya ikut, terus yang masuk nominasi dibukukan. Gitu. Keren. Siap. Baik. Kemudian Luar biasa, untuk mantap saya. Buku yang pernah ditulis yang kedua adalah Guru Wow untuk Kids Zaman Now tahun 2018. Baru saja ini ya Bu, saya ingin memiliki bukunya Bu, kalau gratis saya sangat senang sekali. Terima kasih. Cari di online ada Pak itu Pak. Sudah terlihat Pak? Terima kasih. Sudah itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Nah, perkenalkan nama saya Fasih Dwi Yuliani. Saya adalah guru di SD Negeri Pelantungan Blora. Nah, di ini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat dengan Smart Apps Creator, yaitu judulnya aplikasinya Cakisa. Cakisa ini ada pajangannya Bu, catatan kaki siswa seperti itu. Untuk di sini yang saya buat adalah versi 1, maksudnya versi 1 itu untuk kelas 1. Untuk kelas 1 tema 8, subtema 4 pembelajaran kedua. Langsung saja ya. Ini tampilan awalnya seperti ini. Sebenarnya ada
suaranya, tapi karena di FCC ini tidak terdengar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru menghendaki untuk lebih tahu soundnya bagaimana, terus di sini juga ada video pembelajarannya juga. Nanti silakan bisa email saya nanti bisa share aplikasinya seperti apa. Nah, untuk aplikasi Cakisa ini, karena ini untuk kelas 1 ya, kelas 1 itu termasuk kelas rendah, jadi harus dikemas semenarik mungkin, banyak gambarnya, banyak animasinya, seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih tertarik seperti itu untuk mempelajarinya. Nah, ini ada kolom namanya, kita ketik dulu. Kolomnya di SD. Ini namanya Galva. Galva. Hai, namaku Galva. Sebelum kita menjelajahi aplikasi Cakisa, yuk kita berkenalan terlebih dahulu. Tuliskan identitasmu ya. Setelah menulis identitas, kita lanjutkan. Aplikasi ini diperuntukkan untuk sekolah dasar kelas 1, tema 8 peristiwa alam, subtema 4 bencana alam, dan pembelajaran kedua. Untuk kompetensi dasarnya ada 2, yaitu bahasa Indonesia, mengenal teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dari sifat benda serta peristiwa siang dan malam, dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Untuk indikatornya menyebutkan penyebab banjir dan kekeringan. Untuk PPKN-nya mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Indikatornya mengidentifikasi perlunya aturan diterapkan di masyarakat agar mencegah banjir dan mengamati pelaksanaan tata tertib menjaga kebersihan, termasuk materi. Sudah siap ya? Iya. Nah, ini sebenarnya dalam aplikasi ini saya juga memberikan video pembelajaran yang berkaitan dengan tema bencana alam. Tapi sayangnya ini tidak ada suaranya ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada suaranya ini. Ada animasinya, ada suaranya. Jadi sebelum anak-anak masuk ke materi, disajikan dulu video pembelajaran. Nah, setelah disajikan video pembelajaran, karena ini materinya tentang teks deskriptif bahasa Indonesia yang ada masuk di dalamnya materi IPA, jadi harus ada teksnya ya. Iya. Ini materinya. Ya, halo Pak, sudah? Oh iya. 2 menit yang lalu. Oh begitu. Iya. Iya. Iya, halo. Oh, ya video ya Pak. Yang dari kompetensi dasar. Ya, coba saya ulang dulu ya. Ya, maaf ya Bapak Ibu guru. Ya. Untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya, karena ini tematik kelas 1 di subtema 4 pembelajaran kedua, ini ada 2 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, untuk bahasa Indonesia ini tentang teks deskriptif tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda, serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Untuk indikatornya menyebutkan penyebab banjir dan kekeringan. Nah, PPKN-nya mengenal tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Indikatornya mengidentifikasi perlunya aturan diterapkan di masyarakat agar mencegah banjir, mengamati pelaksanaan tata tertib, menjaga kebersihan. Kita masuk ke materi.
Hari ini kita akan belajar peristiwa bencana alam. Sudah siap semuanya? Masuk ke materi ya. Iya. Nah, ini ada video pembelajaran yang sebenarnya saya ambil yang sesuai dengan tema yang ada, yaitu bencana alam. Sayangnya karena di FCC ini presentasinya tidak ada suaranya yang keluar ya Bu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin menghendaki untuk melihat videonya seperti apa, bisa menghubungi saya melalui email yuan.fasi@gmail.com. Jadi saya next saja ya Bu ya. Nah, ini setelah anak-anak nanti melihat video pembelajaran, karena di sini pelajarannya adalah bahasa Indonesia tentang teks deskriptif, jadi harus ada teks ya. Setelah anak-anak melihat video pembelajaran nanti, ya, nanti terus di next, waktu di next, halo, iya, iya, sudah jauh nih Pak. Ya, ini ada teks deskriptifnya, yaitu tentang banjir. Nah, ketika banyak sekali guru dan hujan sangat deras akan terjadi banjir. Hal ini disebabkan air hujan yang seharusnya diserap oleh aparat kepolisian menjadi tidak dapat terserap, lalu berubah menjadi air permukaan yang langsung mengalir ke sungai. Jika di sungai banyak terdapat sampah, tentu aliran air akan tersumbat dan air sungai akan meluap ke permukaan tersebut. Ketika banyak sekali guyur dan hujan yang sangat deras, akan terjadi banjir. Sebaliknya, ketika musim kemarau tiba, kekeringan tidak akan datang lagi. Bencana kekeringan terjadi akibat tidak tersedianya air yang cukup selama musim kemarau. Hal ini diakibatkan hutan yang dulu tidak dapat menyimpan air, sehingga saat musim kemarau tiba, persediaan air menjadi menipis. Nah, kalau tadi ada bahasa Indonesia, sekarang sudah masuk ke PPKN-nya, yaitu tata tertib. Nah, ini ada gambarnya ya. Ada gambar masyarakat sekitar, keluarga sekitar sedang mengantri air karena langka, airnya mulai langka. Untuk mengenalkan tata tertib yang ada di ruang sekitar, itu bisa dengan menggunakan gambar disertai teksnya, deskripsinya, yaitu warga mengatur air saat musim kemarau. Ya, benar sekali teman-teman, karena terjadi kekeringan di mana-mana. Persediaan air semakin menipis saat terjadi musim kemarau. Warga akan mencari sumber air yang standar untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Perilaku mengantri merupakan salah satu peraturan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian, karena ini harus terkait dengan materi sebelumnya, ada cerita, yaitu Andi anak yang rajin setiap hari, dia membantu ibu menyapu halaman rumah. Sikap Adi mencerminkan bahwa Adi anak yang mematuhi peraturan yang ada di rumah, karena setiap hari dia membantu ibu menyapu halaman rumah. Adi selalu ingat nasihat ibu, kita harus membuang sampah di tempat sampah. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai karena sampah yang bermudah sungai akan menyebabkan banjir. Nah, selanjutnya adalah tata tertib adalah segala peraturan yang ada di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tata tertib dibuat untuk mengatur segala sesuatu agar lebih tertib. Orang yang tidak mematuhi peraturan bisa juga orang yang melanggar peraturan. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku agar hidup kita menjadi teratur. Selain itu, dengan adanya peraturan, semua orang di lingkungan akan merasa adil, aman, dan terkendali. Ya, demikian materinya sudah tadi ada bahasa Indonesia dan juga PPKN. Salah saatnya ujian sekolah dan salah.
Ini ada evaluasinya, termasuk anak sudah saya buat. Nah, ini karena untuk kelas 1 SD, jadi gambarnya dan juga tulisannya harus besar-besar seperti itu. Makanya ini saya buat besar. Desa Sukamaju terletak di tengah hutan belantara. Sayangnya, warga desa sering menebang pohon di hutan untuk dijual ke kota. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan terjadi bencana C. Banjir dan kekeringan. Oke. Perilaku anak di samping mencerminkan A. Melanggar peraturan membuang sampah. Ini masuknya ke PPKN ya. Ini juga perilaku membersihkan selokan yang tersumbat bersama-sama merupakan salah satu cara mencegah banjir. Ketika bencana banjir datang, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya adalah C. Ikut mengungsi ke tempat yang aman. Kita dapat menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Selain dapat mencegah terjadinya banjir, hal ini juga mencegah terjadinya bencana kekeringan. Ya, kayaknya serang. Ya. Demikian presentasi dari saya. Tadi ada aplikasi namanya Cakisa, khusus untuk kelas 1, karena ini versinya versi 1. Ya, Bapak Ibu, karena saya sudah selesai presentasi, saya akan menyerahkan kembali ke moderator. Monggo, Pak. Baik. Ya, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa sekali, Bu Fasi. Ya, pemaparannya keren sekali. Tadi mengenai Cakisa, catatan kaki siswa. Itu kalau diterapkan kepada siswa SD menarik sekali karena siswa suka dengan gambar-gambar yang juga berwarna-warna. Wah, bagus sekali. Baik, langsung saja kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab untuk materi Cakisa. Ya. Kepada Bapak Ibu peserta, apabila ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan bisa melalui live langsung telepon ataupun bisa juga melalui chat pribadi di Vicon ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini masih menunggu. Bapak Ibu peserta apabila ingin bertanya tentang materi catatan kaki siswa ya berkaitan dengan banjir tadi. Alam ini berarti maksudnya ke alam ya Bu Fasi, alam ya Bu Fasi ya? Iya, bencana bencana alam ini. Bencana alam ya. Kalau SD sekarang yang kurikulum 2013 itu tidak permapel Pak, soalnya jadi menggunakan tematik tema ya? itu, jadi saling terkait. Iya, artinya tema. Jadi tidak belajar anak-anak hari ini belajar matematika, tidak seperti itu. Anak-anak hari ini itu belajar zamannya itu zamannya Pak Ferry. Iya, zamannya Pak. Kalau gini, anak-anak bagaimana cara mempelajari hatinya? Baik, Ibu Fasi, mohon maaf ada pertanyaan Ibu Fasi. Iya. Ada pertanyaan, ya. Iya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya dari Ibu Inggit Asih Pawestri. Pertanyaannya seperti ini Ibu. Bagaimana menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya menjaga lingkungan Bu? Silakan. Oh, iya. Ini ya memang sangat penting ya. Terima kasih ya Bu. Pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat menarik. Memang anak usia sekolah dasar itu dia sebagai fondasinya pendidikan. Kenapa? Karena namanya saja sekolah dasar. Dasarnya itu 6 tahun. Jadi selama belajar di SD ini harusnya kita sebagai guru SD fondasinya harus bagus dulu biar nanti setelah SMP atau SMA bahkan sampai tua nanti bisa mengambil manfaat dari situ, seperti itu. Untuk menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran. cinta kebersihan tadi. Oh, kesadaran. Menumbuhkan kesadarannya kalau untuk kelas 1 kita beda-beda ya Pak ya. Jadi karena latar belakangnya kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu beda-beda. Jadi kita lihat dulu anak-anaknya itu kelas berapa seperti itu. Kalau kelas rendah di SD itu ada dibagi 2. Kelas 1, 2, 3 itu kelas rendah, kelas 4, 5, 6 kelas tinggi. Jadi karena berpikirnya sudah jauh ke depan seperti itu. Jadi kalau untuk menumbuhkan kesadaran, kalau untuk di kelas rendah, kalau saya sendiri ya Bu ya, saya itu biasanya mengemas pembelajaran dan materi dan pesan dan amanah yang terkandung di tujuan pembelajaran itu melalui permainan seperti itu. Karena anak kelas rendah itu kan masih suka bermain, belajar sambil bermain seperti itu. Jadi dia lebih mengena, tidak serta-merta memberikan materi misalnya bencana alam. Bencana alam itu banjir itu diakibatkan ini, tidak seperti itu. Tidak langsung seperti itu, tapi diajak dulu melihat misalnya tayangan video tadi yang tentang bencana alam. Kemudian anak-anak kan lebih suka melihat animasi seperti itu, apalagi kalau animasinya videonya kartun. Nah, setelah mereka melihat tayangan video, nanti untuk pembelajarannya bisa menggunakan talking stick. Talking stick itu model pembelajaran yang misalnya saya punya tongkatnya ini nanti berjalan. Jadi anak-anak sambil menyanyi nanti kalau misalnya Bu Guru bilang stop berhenti, nah itu nanti yang dapat tongkatnya diberi pertanyaan Bu Guru harus bisa jawab seperti itu. Jadi kan anak-anak tidak serta-merta harus melihat tayangan video terus dicatat dan dia harus melihat benar-benar kayak tegang gitu ya Pak, tidak. Jadi misalnya begini, kalau saya pakai talking stick ya begini. Misalnya saya sudah ini anak-anak ini ada tongkat, nanti kita bersama-sama menyanyi, lalu kalau Bu Guru bilang stop, nanti anak-anak yang dapat tongkat terakhir harus menjawab seperti itu. Tapi kalau saya mau nyanyi tapi aduh suara saya gimana nih? Gimana? Ya saya gini, tongkat-tongkat berjalan, siapa yang minta, siapa yang mendapat, hap, lalu menjawab. Nah seperti itu. Jadi dia itu anak-anak lebih excited gitu Pak. Karena yang dia tahu kan nyanyi, oh iya lagi nyanyi nih, senang begitu. Tapi ternyata di dalam permainan itu anak-anak itu lebih mengena, oh ini tadi kenapa ya kok bisa banjir, apa sebabnya, seperti itu. Kalau mereka sudah tertarik duluan melihat video pembelajaran tadi, otomatis mereka akan menyimak seperti itu. Itu caranya untuk menumbuhkan kesadarannya, pertama dengan mengemas pembelajaran semenarik mungkin. Yang kedua, mengajak siswa itu untuk ada jadwal piket seperti itu. Walaupun jadwal piket biasanya piket anak-anak, tapi gurunya harus ikut piket gitu. Walaupun piketnya setiap hari, jadi setiap Senin itu siapa begitu. Nanti gurunya juga harus menyontohkan. Ini loh Mak, kalau membuang sampah, kalau membersihkan seperti ini. Ini untuk pelajaran PKN. Tata tertibnya apa? Oh, mematuhi jadwal piket seperti itu. Ini jadwalnya, misalnya jadwalnya Rehan apa? Oh, ini Bu membersihkan papan tulis seperti itu. Itu juga kita sebagai guru tidak harus langsung nyuruh, kamu itu cepat dibersihkan, jangan, harus dicontohkan seperti itu. Ayo lah sama Bu Guru, ayo kamu yang kanan, Bu Guru yang kiri, misalnya seperti itu. Jadi mengajaknya, menumbuhkan kesadarannya itu tidak hanya menyuruh, langsung terjun langsung seperti itu. Jadi mencontohkan kepada anak-anak, jangan sampai kita sebagai guru itu nyuruh-nyuruh, jangan. Kalau nyuruh-nyuruh kan kesannya gimana gitu ya. Kalau mengajak, ayo Nak, ini kita bersihkan sama-sama. Kita kalau sudah
sampahnya, tempat sampahnya sudah penuh, ayo kita sama-sama ambil tempat sampahnya, ditaruh di tempat sampah yang belakang yang banyak itu. Nanti biar ada Pak Abonnya yang nanti yang membersihkan, yang membakar sampah misalnya seperti itu. Jadi kita tidak boleh nyuruh-nyuruh gitu, jangan seperti itu. Jadi setidaknya anak-anak bisa sadar sejak dini tentang kebersihan, tentang pentingnya kita harus melaksanakan peraturan yang tertib seperti itu. Bagaimana Ibu Inggit? Iya. Baik, ya. Terima kasih Ibu Fasih, ini sudah dibalas melalui chat. Terima kasih jawabannya luar biasa. Oh iya, sama-sama. Ini tidak terlihat soalnya di sini, Pak. Iya. Bu Fasih, ini masih ada pertanyaan lagi di sesi pertama ini ya Bu Fasih. Untuk pertanyaan kedua. Iya. Iya, ada juga yang mengomentari, aku daftar jadi muridnya, gurunya keren. Nah. Iya sih. Datanglah pelan-pelan saja. Terus kemudian pertanyaan yang kedua Bu Fasih di sesi pertama. Bagaimana agar siswa SD dapat mematuhi peraturan di sekolah? Nah, ini pertanyaan dari Bu Martining Sasi. Iya, terima kasih Ibu siapa tadi? Ibu Martining Sasi. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab ya. Untuk bagaimana agar siswa mematuhi peraturan di sekolah. Atau mematuhi peraturan saja? Mematuhi peraturan di sekolah. Oh, di sekolah. Iya. Jadi begini, kalau di sekolah itu anak SD itu susah gampang sebenarnya. Karena tapi jangan ditakuti ya Bu ya. Jangan ditakuti. Kamu kalau misalnya tidak tata tertibnya kan berpakaian yang rapi, misalnya seperti itu. Kamu kok bajumu di luar itu, sepatumu kok tidak hitam itu, kenapa? Gini. Nah, itu kan anak sudah takut. Jadi mereka mematuhi peraturannya karena takut dimarahi seperti itu. Jadi kalau misalnya menumbuhkan kesadaran agar siswa itu mau mematuhi peraturan, caranya dengan pendekatan humanistik. Jadi pendekatan personal juga bisa, jangan dengan mengancam, jangan. Misalnya kalau saya ya Pak ya, saya ya Bu ya, maaf Ibu. Jadi kalau saya misalnya, saya kan ngajar kelas 3 ya, kelas 3 masih termasuknya kelas rendah. Itu ada anak yang rapi sekali. Kalau tiap hari Senin itu bajunya rapi, dimasukkan, menggunakan sabuk, menggunakan topi, terus ada dasi juga. Ada juga anak yang mungkin ya, karena kita di desa, ada yang asal-asalan gitu, maksudnya orang tuanya kurang memperhatikan kerapian bajunya si anak. Itu kalau saya caranya, anak-anak sini, coba Bu Guru ingin Rehan dan juga Fian. Rehan sama Fian sini maju ke depan dulu. Nah, itu untuk perbandingan Pak. Tapi perbandingannya, Ibu ya, maaf. Perbandingannya yang satu kurang rapi, yang satu rapi. Terus anak-anak saya suruh lihat dulu. Coba anak-anak lihat di depan. Kalian mengomentari coba. Menurut kalian Rehan bagaimana? Rehan itu ganteng Bu. Seperti itu. Kok ganteng? Karena laki-laki ya? Bukan Bu. Terus bagaimana? Misalnya bajunya bagaimana bajunya? Bajunya bagus. Kenapa kok bilang bagus? Karena dimasukkan Bu, karena rapi begini seperti itu. Coba lihat yang satunya, Fian coba. Bagaimana Fian? Itu Bu harusnya bajunya dimasukin yo. Nah, seperti itu. Iya, harusnya dimasukkan. Coba sekarang Fian, bajunya dirapikan dulu, dimasukkan. Nah, itu sabuknya juga dirapikan coba. Nah, kalau seperti ini bagus tidak? Bagus Ibu. Nah, bagus kan? Makanya ini yang namanya anak yang mematuhi peraturan.
Kenapa kok harus dipatuhi? Karena enak dipandang. Nah, seperti itu. Jadi dengan contoh-contoh seperti itu, anak-anak yang lain bisa melihat sendiri, Pak, oh kalau saya berpakaiannya seperti ini berantakan, kalau dilihat jelek, tidak ganteng, tidak cantik. Nah, seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran mematuhi peraturan, ya, untuk mematuhi peraturan itu jangan langsung diancam. Kamu kalau tidak bagus, tidak rapi, nanti begini, misalnya gitu. Kan jadi anak-anak takut. Kalau saya pernah waktu awal-awal ngajar di SD ya, masih fresh graduate, jadi baru lulus kuliah lah, terus langsung terjun di SD misalnya. Itu pernah ngajar kelas 1 itu karena anaknya itu susah banget dibilangin, Pak. Jadi gimana ya, kita sudah kan, karena saya belum begitu pengalaman ya, karena baru saja lulus misalnya, terus disuruh ngajar kelas 1 karena anaknya kalau bandel sih tidak, tapi susah diatur seperti itu. Terus saya begini kan, kamu kalau tidak mau menurut Bu Guru, berarti kamu tidak bisa naik kelas 1, harusnya dikembalikan Bu Guru lagi di TK. Terus besok tidak mau masuk, Pak. Iya, padahal saya nadanya tidak tinggi ya, saya cuma bilang, kamu kalau tidak nurut sama Bu Guru, berarti kamu tidak pantas di kelas 1, harusnya masih di TK. Besok kembali aja ya di TK. Besoknya dia tidak mau masuk sekolah. Ngambek, Pak, itu. Iya, jadi intinya kalau anak SD, terutama kalau kelas rendah itu jangan diancam. Kalau diancam dia itu malah takut, malah ngambek, seperti itu. Dari pengalaman itulah saya terus, oh berarti besok-besok kalau ada seperti itu, ada masalah, ada yang berkaitan dengan kedisiplinan anak atau masalah pembelajaran, anak itu jangan diancam. Kalau diancam dia bahaya, malah ngambek, malah nggak mau masuk, seperti itu. Benar. Itu yang benar, ya. Jadi saya juga nggak pernah tak ancam ya. Soalnya kalau tak ancam ngambek. Siapa, Pak? Loh, SMA masih ada yang ngambek. Istri saya kalau nggak pernah ngancam istri saya, khawatirnya ngambek. Baik, Pak, kalau istri pokok dilanjut. harus disayang. Baik, terima kasih ya Bu Fasi. Jadi ketika menemukan kesadaran, kesadaran siswa itu harus melakukan pendekatan humanistik ya, begitu yang bisa saya rangkum ya Bu Fasi ya. Begitu jawabannya Ibu Martiningsih Sasi, semoga bisa puas Bu Martiningsih Sasi. Ya, Bu Fasi mau bertanya nih Bu Fasi. Iya. Dari tadi mencontohkannya itu namanya, dari tadi mencontohkan namanya Rehan. Iya. Apakah itu mantannya Bu Fasi? Oh, bukan Pak, itu Rehan. Bukan. Jadi begini, Rehan itu mantan kepala sekolah, bukan. Kelas 3 saya sendiri, Pak. Jadi dia itu dari sekian banyak siswa mantan itu guru. Berkesan. Itu beneran partnernya. Kenapa berkesan? Karena dia itu kalau dari penampilan itu tidak terlihat kalau dia tuh anak yang pintar. Selengean gitu, Pak, bahasa Jawa selengean. Jadi berulah terus gitu, tidak bisa diam. Tapi kalau pelajaran dia bagus, Pak, gitu. Jadi kalau istilah Jawanya sumbut. Iya, sumbut. Tumbut. Jadi jadi terkesan gitu, Pak. Ini anak nggak bisa diem, tapi kalau biasanya kan pepatah begini ya, tong kosong berbunyi nyaring gitu ya, Pak ya. Ini enggak, Pak. Tongnya penuh, tapi dia nyaring. Mana ada, Pak? Halo. Namanya tong kosong. Halo, selamat siang. Iya, ini ada yang join. Silakan Ibu, silakan memperkenalkan diri untuk bertanya. Selamat siang, silakan Ibu. Ibu tadi Bu Fasih ya? Bu Fasih Iwani ya? Saya Bu Elizabeth dari SMP Mataram. Iya. Dia berkata kalau dengan anak itu harus ramah, betul. Memang kita dengan anak harus ramah. Tapi dulu saya kan sebelum di SMP saya kan pernah ngajar di SD.
Dan itu membuat saya trauma sekali karena anaknya tuh bandelnya setengah mati. Iya. Jadi kayak ketua gengnya gitu. Saya sudah baikin saya, dia sejujur dia kan nggak bisa baca. Saya ajari baca, saya ajari pokoknya dengan telaten. Kalau dia tidak dijemput saya antar gitu. Tapi dengan saya itu seolah-olah malah bukannya baik, malah saya itu dianggap musuh. Sehingga dianggap waktu apa, itu Bu? Halo, dianggap apa? Dianggap musuh. Oh, musuh. Iya. Nah, sampai akhirnya kejadian kuku saya itu copot karena ulahnya dia gitu. Iya. Saya didorong, terus kebetulan pada waktu itu saya pakai sepatu tapi kena keantuk ke mejanya kan keras kalau SD itu. Iya. Terus kukunya jepit, saya spontan saya nangis karena sakit. Nah kalau kayak gitu itu caranya Ibu bagaimana? Oh iya. Iya Ibu, terima kasih. Oh iya Bu, kelas berapa itu anaknya Ibu? Waktu itu kelas 3 SD. Kelas 3. Oh iya. Ya, terima kasih Bu. Ini memang persoalannya di SD itu banyak ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Maksudnya menemui anak yang bandel, terus super gitu, ketua geng gitu, tapi di Semarang. Jadi di Blora belum pernah seperti itu kan. Pernah saya PPL Bu di sana. Jadi PPL yang S1 di satu komplek ya. Itu di sana anaknya kok bandel sekali seperti itu, walaupun saya guru PPL kan biasanya ngajar di situ, kalau pas ngajar di situ kok anaknya seperti itu. Saya tanya dengan teman-teman PPL saya yang lain juga waktu itu pernah mengajar di situ, problemnya apakah sama seperti saya yang saya alami? Ternyata iya sama. Waktu itu anaknya kelas 4 Bu, kelas 4 SD. Terus saya konsultasi dengan guru wali kelasnya dan juga guru pamong saya. Ini kok anaknya seperti ini ya Pak ya, ini bagaimana? Ternyata kita harus melihat latar belakangnya siswa dulu Bu. Jadi siswa kenapa kok dia di sekolah itu berulah seperti itu? Karena ternyata dia itu caper Bu. Jadi karena di rumah itu ternyata dia broken home. Iya, memang broken home. Terus ayahnya itu suka mukulin dia Bu. Ya jadi awalnya karena saya belum tahu latar belakangnya kan, namanya guru punya sabar yang ada batasnya gitu ya Bu ya. Yeah. Tapi kalau karena saya jengkel, saya diam. Tapi saya terus konsultasi dengan guru wali kelas dan guru pamong dan teman-teman yang lain bagaimana di proses gitu. Apakah hanya saya sendiri yang dibegitukan atau yang lain juga ternyata sama semuanya. Setelah saya telusuri ternyata anaknya itu berbuat seperti itu karena latar belakang di rumah. Ada masalah di rumah, broken home. Bapaknya pemabuk, terus suka mukul-mukul seperti itu. Jadi karena di rumah dia itu tidak mendapatkan kasih sayang, dia berontak Bu. Apa mungkin ya Bu ya, yang dilakukan bapaknya, misalnya mukul dan sebagainya, itu pelampiasannya dia itu. Jadi di sekolah pun dia suka usir, suka mukulin temannya, gimana seperti itu. Sudah diberikan ada konseling gitu kan di sekolah. Ada divisi gurunya juga di rumah, tapi yang guru aslinya Bu, bukan guru saya kan PPL, tetap Bu belum bisa mengatasi. Kenapa? Karena ya dia tidurnya di situ Bu. Satu rumah dengan bapaknya pemabuk, ya selama anak itu di situ ya begitu terus seperti itu. Jadi cuman yang waktu itu saya kecewa itu gini Bu, kepala sekolah saya itu malah menyalahkan saya.
bukan istilahnya anaknya diberitahu. Saya itu kan sampai operasi kecil karena kukunya nyepat kan masuk rumah sakit itu. Iya, diambil ya bukunya ya Bu ya. Iya. Iya. Kalau menurut saya sih Bu, harusnya kalau masalah seperti itu tidak boleh langsung menyalahkan. Jadi harus dipertemukan dengan ibu, dengan orang tuanya juga, dengan kepala sekolah dan juga guru lain. Maksudnya guru mata lain Bu. Guru mata pelajaran lain, misalnya guru agama atau guru penjas misalnya. Kalau ngajar si anak itu bagaimana? Jadi ibu tidak bisa disalahkan begitu saja seperti itu. Kalau misalnya kesalahan dari ibu, itu yang guru-guru yang lain pasti tidak ada masalah dengan anak tersebut. Tapi kalau misalnya memang anaknya bermasalah di semua guru, nah itu kan perlakuannya nanti beda seperti itu Bu. Ya mungkin untuk pembelajarannya ke depan, untuk kita sebagai guru-guru ya Bu ya, harus kalau mau misalnya meluruskan masalah jangan hanya mendengar di satu pihak saja, harus mendengar dari semua pihak korban atau pihak yang bersangkutan dan orang tua bagaimana. Jadi bisa cross check datanya. Oh ini anak kenapa sih seperti ini seperti itu. Gitu ya Bu ya. Baik, ya Bu Fasi. Ya, Bu. Iya. Jadi curhat ini. Tidak apa-apa Bu. Saya juga pernah kayak gitu saya. Ya, baik sudah jelas ya Ibu. Dari Bu Fasi ya Bu, sudah jelas ya Bu? Iya. Bu Elsa. Iya, baik. Bu Elizabeth. Terima kasih Ibu Elizabeth atas pertanyaannya secara langsung. Baik, kita membuka sesi 2 untuk pertanyaan. Silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya. Sesi 2 berarti satu pertanyaan lagi ya Pak? Iya, sepertinya satu pertanyaan. Iya. Karena sudah mau habis ini waktunya. Iya. Saya. Ya sepertinya ini sudah tidak pertanyaan lagi, insya Allah sudah paham. Ini Bu Fasi ada yang minta nomornya Bu Fasi melalui chat, boleh atau tidak Bu Fasi? Oh, siapa Pak? Atau Japri saja? Japri saja. Bisa nanti. langsung send privat, ya, send privat message. Iya. Oh iya. Oh, iya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada, berarti waktunya saya sebagai moderator untuk menyimpulkan. Baik. Oh, ini ada yang minta share absen. Oh, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti bisa saya untuk menyimpulkan. Untuk kesimpulan presentasi dari Bu Fasi tentang materi Cakisa. Yang pertama, simpulannya adalah banjir terjadi akibat hujan deras dan banyaknya hutan gundul serta sampah yang menyumbat aliran sungai. Simpulannya kedua, bencana kekeringan terjadi akibat tidak tersedianya air yang cukup selama musim kemarau. Simpulan yang ketiga, dengan adanya peraturan, semua orang di lingkungan akan merasa adil, aman, dan terkendali. Yaitu simpulan untuk materi yang disampaikan oleh Bu Fasi. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasi atas presentasinya, materi yang sudah dipaparkan dengan sangat baik. Sama-sama. Ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Dan acara saya kembalikan kepada Pak Ferry selaku host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa ya penyaji materi dari Bu Fasti ya, menarik. Desain grafis kelihatan luar biasa. Kadang untuk anak dasar itu kalau di teori pembelajarannya memang lebih condong ke sesuatu yang konstruk ya, kemudian yang bisa mereka lihat udah dia konstruksi sendiri, jadi cepat nyantol ya, kalau bahasa Jawanya cepat nyantol, cepat menangkap gitu ya. Karena iya, karena mereka belajar itu cenderungnya bagaimana dia melihat, bagaimana dia mempresentasikan membunyikan sesuatu yang dia lihat. Luar biasa, apresiasi yang luar biasa untuk Bu Fasih
ya. Luar biasa ini pedagogisnya bagus, masternya untuk guru di bidang pendidikan dasar, luar biasa. Ilmunya juga sangat bermanfaat. Tadi banyak testimoni dari peserta yang intinya senang ya, senang sekali melihat yang disajikan oleh Bu Fasih. Ibaratnya melihat makanan itu pengen sekali menyantap gitu lah, luar biasa. Oke, berikutnya. Untuk berikutnya ucapan terima kasih dari kami, baik itu moderator, center, juga termasuk saya host, kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi, sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk ikut atau join di presentasi via SAC ya. Tentunya ini merupakan bentuk penghormatan yang sangat luar biasa bagi kami. Dan jangan lupa untuk sesi berikutnya, yaitu ada masih presentasi berikutnya menggunakan media SAC dengan judul peran tokoh dalam kemerdekaan RI. Pembicaranya Pak Ferry Firmansyah. Kita sambung nanti jam 11. Masih sama pesertanya dengan gelombang ini, saya harapkan juga masih lanjut. Dan tak lupa untuk Bu Fasih, Pak Fadli, kemudian untuk instruktur Pak Zeki, dan semua yang sudah berpartisipasi, semoga selalu sehat, semakin berkreasi, mampu membawa pendidikan Indonesia ke relnya, ke jalannya, sehingga kita menjadi pendidik yang berkualitas dan mampu menciptakan generasi atau sumber daya manusia yang handal untuk kemudian hari, untuk masa depan Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Jika ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan, dan salah-salah yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap satu lagi Pak. Kalau waktu itu saya PPL. Baik, itulah beberapa singkat dari Ibu Fasih dulu SPD. Langsung saja kita akan memasuki pemaparan materi dari Ibu Fasih kepada beliau. Ibu Fasih, kami persilakan. Silakan Bu.